Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlinda, Prodi Ekonomi Syariah 4. Saya akan memaparkan materi mengenai pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf terbagi menjadi beberapa kaidah. A. Huruf abjad. Huruf abjad terdiri dari 26 huruf, huruf A sampai Z. B. Huruf vokal. Huruf vokal terdiri dari 5 huruf yaitu A, I, U, E, dan O. C. Huruf konsonan terdiri atas 21 huruf dan tidak termasuk di huruf vokal. D. Huruf diftong. Huruf diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal ai, au, ei, dan oi. E. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. F. Huruf kapital. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, contohnya apa maksudnya, A-nya itu huruf besar. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan, seperti Amir Hamzah. A-nya huruf besar, H-nya huruf besar. 3. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung, seperti adik bertanya, kapan kita pulang? Kapan kita pulang diberikan tanda petikan. 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama, agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan, seperti Islam, Al-Quran. Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Nya-nya itu huruf N-nya itu huruf besar. 5. A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang, seperti Sultan Hasanuddin. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan, seperti selamat datang yang mulia, semoga berbahagia Sultan. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat, seperti Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, seperti bangsa Indonesia, suku Dani. 8. A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya, seperti tahun Hijriah. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah, seperti Konferensi Asia Afrika. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, seperti Jakarta, Asia Tenggara. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, pangkat, atau sapaan, seperti SH, kepanjangannya sarjana hukum. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata menunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan, seperti kapan bapak berangkat, tanya Hasan. G. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka, seperti saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. H. Huruf tebal. 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, seperti huruf DH, seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. 2. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab. Penulisan kata. Penulisan kata terbagi menjadi beberapa kaidah. A. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, seperti kantor pajak penuh sesak. B. Kata berimbuhan. 1. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya seperti berjalan, berkelanjutan. 2. Bentuk tarikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya seperti adibusana. C. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antar unsur-unsurnya. Misalnya anak-anak, biri-biri. D. Gabungan kata. 1. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah.
2. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanpa hubungan di antara unsur-unsurnya seperti anak, istri, pejabat. 3. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran, seperti bertepuk tangan. 4. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai seperti dilipat gandakan. 5. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai seperti apalagi, kasat mata. Pemenggalan kata. 1. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalangannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu seperti buah, main. B. Huruf diftong ai, au, e, dan oi tidak dipenggal. C. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalangannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. D. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalangannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. E. Jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalangannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. 2. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya, seperti berjalan, mempertanggungjawabkan. 3. Jika sebuah kata terdiri atas 2 unsur atau lebih, dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalangannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar, seperti biografi. 4. Nama orang yang terdiri atas 2 unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. 5. Singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih tidak dipenggal. F. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, seperti di mana dia sekarang, kain itu disimpan di dalam lemari. G. Partikel la, ka, dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya, seperti bacalah buku itu baik-baik. H. Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. I. Angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor angka Arab. K. Kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, seperti surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca memiliki berbagai kaidah. A. Tanda titik. Tanda titik dapat dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda titik dapat dipakai di belakang angka atau huruf di dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. B. Tanda koma. 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. 2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. 5. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. 6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. 7. Tanda koma dipakai di antara A. Nama dan alamat, B. Bagian-bagian alamat, C. Tempat dan tanggal, serta D. Nama, tempat, dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. 8. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. 9. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. 10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. 11. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. 12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan posisi. 13. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian.
C. Tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. 2. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. 3. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. D. Tanda titik 2. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. 2. Tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. 3. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. 4. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. 5. Tanda titik 2 dipakai di antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Surah dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan, serta D. Nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. E. Tanda hubung. 1. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. 2. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. 3. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu misalnya. 4. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. 5. Tanda hubung dipakai untuk merangkai se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Se-Indonesia, se-Jawa Barat. 6. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. 7. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. F. Tanda pisah. 1. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. 2. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. 3. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. G. Tanda tanya. 1. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. 2. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disaksikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. H. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. I. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. J. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. K. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. L. Tanda kurung. 1. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. 2. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. 3. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. 4. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Tanda garis miring. 1. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. 2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. 3. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. O. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Mungkin itu pemaparan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.